Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semuanya, kita langsung saja ya untuk menambah berkah. Kita awali pembahasan kita pada kesempatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih ke halaman ini ya, halaman 25. Si melanjutkan eh, ini kita sedikit-sedikit ya mempraktekkan. Oke, Ki bisa dibaca baca nih Ki sama sini. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Hmm. Oke, ya. Sudah ada yang benar, tapi masih belum ada yang salah. Ada yang benar, ada yang belum benar. Nah, bagus. Oke, kita saya baca ulang ya. Wa ijadi fikrin akharalahu hatta yanhadu li'anal fikrah waladhi yujadul mafahima anil asya'i. Nah ini wa di sini ini sebut waw atof ya, dan ya, sehingga secara nahunya dia menyambungkan gitu ya. Kemudian ija ijadi ini posisinya eh, isim ya. Ijadi isim yang mustaq. Mustaq itu berarti apa? Hasil dari eh, perubahan kata kerja dari fiil. Ya. Nah ini kenapa dibacanya ijadi, tidak ijadu, ijadi ya, karena dia sebelumnya ada atof. Atofnya dari mana? Nah, berarti dari sini nih, dari tagiri. Jadi nanti kalau kita ini kan fakana la Buddha, maka mesti ya ada perubahan ya, perubahan pemikiran manusia yang ada ya dengan perubahan yang mendasar dan menyeluruh. Dan nah begitu. Jadi mesti ada perubahan ya, dan memberikan. Jadi ini dari sini tagir. Nah, kalau belum pusing nggak, kalau masih pusing nggak apa-apa. Ya atopnya dari sini. Tagiron, tagirin.
Karena ini tagirin, maka ini juga wa ijadi. Ya. Jadi kata ijadi ini dia secara ilmu nahwunya posisinya sebagai atof dari ini, sehingga dia posisinya di begitu. Nah, nah, kemudian karena dari jadi tadi kalau dari sisi kita sederhananya gini, kalau ilmu nahu berarti menentukan ininya harokat akhirnya begitu, sehingga dia di. Nah, secara ilmu nahu dia atof begitu. Nah, sekarang dari ilmu sorofnya, karena dia tadi mustaq, berarti berasal fiil, dari fiil berarti. Nah, ini berasal dari bisa dibuka, maka nanti kita tandain ya, nomor aja berarti dari yang jadi ini aujada yujadu, ini aujada yujadu. Kita lihat misalnya di modul satu. Ada modul satu nggak Ki? Nggak ada, bukan modul satu. Yang wajan ada ininya, ilatnya. Ada nggak pada aujada yujadu? Nah ini yang wajan tujuh. Iya. Nah ini jadi halaman berapa nih? Halaman 20. Jadi dia itu wajan tujuh misal. Nah, diambil dari ausola yusilu. Jadi asalnya dari sini aujada yujadu ijadi kan gitu. Nah yang ini. Ada nggak Pak Den? Ya. Jadi misal, jadi wajan tujuh misal. Kalau misal aujada yujadu, nah diambil dari masdarnya, isimnya. Isolan. Berarti ijadan gitu. Ya, ijadan. Sama. Jadi mengikuti ini. Jadi kenapa dibaca ijadi tadi? Ijadan asalnya ijadan gitu. Nah, perubahannya dari ini dari wajan tujuh misal gitu. Isola. Nah, sehingga ijadan gitu ya tadi. Jadi bisa ditandain wajan tujuh masdar gitu. Wajan tujuh misal masdar. Nah, bisa katanya begitu. Saya kudu bikin rumus ya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ijadi ini secara ilmu sorofnya
Ini berasal dari wajan 7 misal yang masdar. Asalnya ijadan. Karena dia atop ke sini maka menjadi ijadi. Jadi kenapa dibaca di? Karena dia sebagai atof, ya asalnya da gitu, dan. Kemudian kenapa dibaca ija? Ya karena mengikuti tadi wajan 7 misal gitu. Kemudian wa ijadi dibacanya ini fikrin. Jadi kalau diterjemahkan dan eh, memberikan pemikiran atau memasukkan pemikiran. Jadi ini posisinya disebutnya eh mudhof ilaih. Jadi secara nahu dia ini sebagai mudhof ilaih yang fikrin ini. Ya. Nah, sehingga karena dia sebagai mudhof ilaih, maka wa ijadi dia sebagai mudhof. Gitu. Fikrin ini sebagai mudhof ilaih. Ya. Nah, berikutnya yang yang apa namanya fikrin ini isim yang mustaq juga. Dia berasal dari fiil. Nah, kemarin sedikit saya koreksi, ternyata ini bukan masuk wajan fakaro ya fakaro yufakiru, tapi wajan satu masuknya. Fa'ala yaf'ulu. Jadi ini masuk wajan satu. Fa'ala yaf'ulu yang masdarnya fakron. Nah, begitu. Ya, asalnya jadi dari fakron. Jadi masdar dari wajan satu. Itu apa pada masdar dari wajan satu? Yang fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, uf'ul la taf'ul. Yang masdarnya apa? Yang isim masdarnya di atasnya lihat isim masdar ke bawah tadi. Nah, nah fa'lan gitu. Jadi itu isim masdarnya. Jadi isimnya fa'lan. Nah, itu diambil dari sini dari fa'lan. Hanya saja isim masdar itu ada dua, ada fa'lan, ada fi'lan gitu. Nah, ini tuh fikron. Jadi ini diambil dari situ, fikron. Ya, fikron. Jadi asalnya ini fikron atau fikrun, fikron. Karena dia sebagai mudhof ilaih sehingga jadi fikrin gitu. Fikrin. Nah, kemudian akhoro. Akhoro ini posisinya dia ini disebutnya naat. Naat itu berarti mengikuti, mengikuti fikrin. Tapi dia tandanya dengan akhoro, dengan ro, harusnya akhori. Gitu. Ada yang mengatakan akhori, ada yang mengatakan akhoro. Ya, yang mengatakan akhori, dua pendapat ini. Akhori
karena dia mengikuti ke fikrin. Jadi fikrin akhori. Ya, ada yang mengatakan akhoro karena dia meskipun mengikuti ke fikrin tapi dia posisinya sebagai eh, apa namanya isim ghairul munsharif begitu. Sehingga tidak kasroh, dia posisinya fathah. Ya. Dan secara kedudukan dia jamid, artinya tidak berasal dari turunan-turunan fiil. Ya, ya jamid. Akhoro lahu. Kemudian lahu ini baginya, ya. La ini sebagai huruf jer, hu ini domir, lahu. Ya. Kemudian hatta ini dia sebagai huruf nasab, sehingga selamanya seperti itu. Karena hatta sebagai huruf nasab, berarti dia bukan yanhaduki, berarti apa? Yanhado. Gitu. Karena dia hatta sebagai huruf nasab, sehingga hatta yanhado. Gitu. Bukan yanhadu, karena dia sebagai huruf nasab. Ya, nasab. Mm-mm. Nah, maka kalau kalau ini sama dengan yang atas ya. Yanhado itu dari nahado yanhado dari fa'ala alu begitu wajan kedua kalau nggak salah. Gitu. Nah, maka kalau saya ulangi lagi ya, secara ilmu nahu dulu wa ijadi ya, dia ini posisinya atof karena ada waw atof, atofnya ke tagiri. Kemudian wa ijadi ini dia sebagai mudof. Mudof itu kata pertama di gabungan kata idofat atau kata majemuk. Ya. Eh, kemudian secara sorof dia ini isim jamid, isim mustaq sehingga ini kata turunan dari fiil. Dari mana asalnya? Dari wajan 7 misal yang kolom masdar gitu. Aujada yujadu, ausola yusidu gitu di situ. Ya, kemudian fikrin dia ini secara ilmu nahu ya kenapa fikrin? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Wa ijadi fikri. Ya, jadi fikri. Ya sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu kata kedua dari gabungan idofah. Idofah itu kata majemuk begitu. Jadi setiap kata kedua gabungan idofah dia pasti kasroh. Apa namanya kasroh? Jadi fikrin. Ya. Nah eh, dari ilmu sorofnya ya ini kenapa ide fikrin ini isim yang mustaq berasal dari wajan satu fa'ala yakunu fakaro yafkuru ya diambil dari isi masdarnya fakron tapi ada dua boleh fakron boleh fikron gitu di sini jadi fikri karena dia sebagai mudhof ilaih gitu. Kemudian ahoro ahoro ini naat. Naat itu mengikuti. Mengikuti kepada siapa? Kepada fak fikrin. Gitu. Fikrin akhoro. Ya, dia sebagai mengikuti. Tapi dia posisinya tidak kasroh. Karena dia sebagai isim ghairi munsharif. Karena isim ghairi munsharif itu ketika posisi sedang kasroh itu tandanya dengan fathah. Tidak dengan kasroh. Ya, karena ini lahu ini gabungan dari huruf dan domir baginya. Hatta itnu huruf nasob. Karena huruf, ketika huruf itu dia tetap tidak berubah ya. Tidak dibaca hutta, hita. Selamanya dia hatta. Nah, jadi hati ini ada di hatta selamanya. Kemudian yan haldo ya, secara ilmu apa namanya nahunya dia itu sebagai fiil mudore yang diawali oleh huruf nasab sehingga dia dibacanya yan haldo do tidak du. Kemudian secara ilmu syarafnya
Ya, kenapa dibaca yanhado atau yanhado? Ya, karena dia ini fiil mudore. Ya, fiil mudore dari kata nahado yanhadu. Nahado yanhadu. Itu secara ya. Nah, kalau saya terjemahkan ya, dan memasukkan pemikiran eh, baru, pemikiran yang baru ya kepadanya hingga ia bangkit. Gitu. Kalau digabung dari sini, saya coba terjemahkan dari atas biar nyambung ya. Bangkitnya manusia ya tergantung apa-apa yang ada pada dirinya. Min fikrin berupa pemikiran, anil hayati wal koni wal insani tentang kehidupan alam semesta dan manusia. Wa an alaqatiha dan tentang hubungan antara ketiganya, maksudnya kehidupan alam semesta dan manusia, jami'iha secara keseluruhan, bima dengan apa-apa yang ada, qoblal hayati dunya dengan kehidupan sebelum dunia, wama ba'daha dan dengan kehidupan setelah dunia. Ya. Fakana maka mesti ada ya, labuda mesti ada mintagirin perubahan fikir insani, pemikiran manusia hadir yang ada ya tagiron dengan perubahan yang asasian mendasar samilan dan menyeluruh wa ijadi dan ya memasukkan pemikiran baru kepadanya hingga ia bangkit. Jadi untuk bangkit itu ya harus merubah pemikiran yang lama ya kemudian dimasukkan pemikiran yang baru sehingga dia bangkit. Oke, berikutnya kita satu kalimat lagi. Li'anna. Nah, li'anna ini li'anna itu li itu huruf jar, anna itu huruf nasab an gitu, li'an. Jadi kalau diterjemahkan ketika ada pasangan seperti ini diartikan karena sesungguhnya gitu. Ya. Li'anal. Nah, ini li'anal. Ketika ini huruf nasab berarti ini apa Ki? Fikri, fikru, fikro. Apa Den? Nasab, nasab tugasnya apa nasab? Kasroh mah apa nama? Huruf jar ada kasroh. Ada huruf jar, ada huruf nasab, ada huruf jazm. Kalau huruf jar itu kasroh, huruf nasab itu fathah. Kayak hatta juga huruf nasab. Maka li'anal fikro begitu. Ya. Nah, ini mah kita lihat aja dulu. Li'an al fikro. Asalnya li'an. Li'an al fikro begitu. Cuma untuk memudahkan bacaan li'an al fikro. Ya. Nah, jadi eh si fikro ini kenapa dibaca fikro secara ilmu nahu dia sebagai isim ya yang diawali anak begitu. Ya. Jadi atau bisa jadi apa namanya ana ina itu huruf nasab begitu artinya dia menasobkan atau misalkan kita mengenal isim ina jadi ini isim ya yang diawali oleh ana maka dia nasab posisinya jadi ketika ada inna atau ana maka dia posisi nasab jadi secara ilmu nahu kedudukan fikroh ini dia sebagai isim ina bahasa lainnya begitu
Ya, li'anal inanya apa ini? Jadi isim setelah inna. Ya. Nah, kemudian secara ilmu sorofnya, coba nih dia secara ilmu sorofnya masih ingat gak ini? Fikro itu jamid atau mustaq? Hmm? Mustaq ya. Mustaq itu berarti isim tapi hasil perubahan dari fiil. Ya. Dari mana perubahannya? Dari wajan satu. Fa'ala yaf'ulu, fakaro yafkuru, yang isi masdarnya gitu. Isi masdarnya di situ fa'lan. Tapi boleh fi'lan. Sehingga ini fikron begitu. Jadi secara ilmu sorofnya dia berasal dari wajan satu bahasa begitu. Isi masdar. Nah, ya. Huwa itu isim domir, ya. Isim domir, ya. Jadi artinya dia. Nah, dia di sini ke siapa lagi ke sini? Ke si Huwa, ke si si Fikro ya. Alladzi itu jadi ketika isim domir dia tetap Huwa ya, tidak dibaca hubu ini. Jadi paden pasti ini dibacain Huwa gitu. Jangan jangan dibaca Hiwa atau Hawa. Nah, karena dia isim domir tidak berubah. Kemudian alladzi ini isim mausul. Nah, isim mausul juga sama ya. Tidak dibaca illadza misalkan. Ini alladzi selamanya tetap begitu cara bacanya. Ya. Ya, ini juga sama. Wa tidak ini sama. Kemudian yujidu. Yujidu ya. Nah, secara ilmu nahunya kenapa dia dibaca du? Karena dia sebagai fiil mudore ya yang tidak diawali huruf nasab atau huruf jajem sehingga dia posisinya eh, domah yujidu gitu. Kemudian eh, secara sorofnya dia itu berasal dari yang tadi sama dengan ijado. Jadi aujada yujadu dari wajan tujuh misal sama dengan yang ini. Kalau ini tadi masdarnya, kalau yujadu itu dari apa namanya fiil mudorenya. Gitu. Ada nggak pada tadi yang halaman yang wajan tujuh? Halaman berapa tadi ya? Yang ausola yusilu. Ada nggak? Ausola yusilu. Halaman berapa tadi teh? Oke, saya cek lagi. Nah, ini wa halaman 20, Pak Den. Halaman 20 nih. Dari yang wajan 7 misal ausola yusilu. Nah, diambilnya dari sini. Aujada yujidu. Jadi fiil mudhari'nya. Jadi bagaimana kenapa kita bisa baca yujidu dari sini? Karena dia asalnya dari wajan eh, ausola yusilu. Ya, wajan 7 misal begitu. Kalau yang tadi ijadi diambilnya dari masdarnya begitu. Sudah isim gitu. Ya, perubahan. Gitu. Oke. Masih pusing, Baden? Nggak apa-apa. Kalau pusing nggak apa-apa. Nggak apa-apa nanti. Ya. Oke. Jadi intinya begini. Jadi intinya kan kita ini mau baca dari mana kita tahu ini yujidu kan begitu. Dari rumus yang tadi begitu. Jadi rumus wajan. Jadi semua
semua itu ya pasti mengikuti itu rumus. Dari mana kita bisa baca yujidu enggak yujadu misalkan atau yaujuda misalnya atau yauju. Ya, ini dibaca yujidu itu dari rumusnya dari tadi mengikuti ausola yusilu gitu. Itu situ. Ya. Nah, kemudian eh, karena sesungguhnya pemikiran itu yang menghasilkan pemahaman ya jidul mafahima. Nah, ini mafahima. Kenapa Ki disebut mafahima? Secara ilmu sorofnya, nahunya, ya. Karena dia yang dihasilkan ini kan yujidu menghasilkan pemahaman. Dia sebagai sesuatu apa sasaran. Berarti dia sebagai objek yang dihasilkan. Maka dia itu posisinya eh, maf'ul bih bahasa Arabnya. Sehingga setiap maf'ul bih itu fathah ya. Jadi secara ilmu sorof itu dia ini sebagai maf'ul bih ya atau objek sasaran. Sehingga dia posisinya fathah. Jidul mafahima. Ya. Nah, secara ilmu sorof dia masuk kategori jamid. Jadi kalau jamid berarti bukan perubahan dari fiil. Ya, mafahim ini isim jamak taksir, jamak dan dia apa namanya mufradnya mafhumun. Nah, jadi ini maksudnya jamid. Mafahim ini jamak. Kemudian an ini huruf an. Maka selamanya dia an. Huruf jar ini ya. An. Nah, kemudian an al asya. Nah, ini udah benar tadi Ki. Berarti bacanya apa? Al asyai. Jadi cara bacanya anil asyai. Tidak atau an al asyai. Anil asyai. Nah, berarti asyai ini secara ilmu nahu dia disebutnya apa Ki? Hmm? Disebutnya majrur. Ya. Kenapa? Karena diawali huruf jer sehingga dia posisinya kasro. Ya. Nah, kemudian secara ilmu syaraf dia posisinya jamid juga. Berarti jamid itu bukan dari perubahan fiil dan dia posisinya an asya itu segala sesuatu. Ini jamak. Kalau satunya mufradnya syai'un, sesuatu. Asya'a segala sesuatu. Jadi kalau diterjemahkan karena sesungguhnya pemikiran itu yang menghasilkan pemahaman terhadap sesuatu. Oh, gitu. Jadi pemikiran itu akan menghasilkan pemahaman terhadap sesuatu. Oke, saya ulangi lagi yang dari sini ya. Li'an ini huruf ya gabungan. Jadi sehingga akan tetap berubah seperti itu. Li'anal fikro ini secara ilmu nahu kedudukannya sebagai isim ina karena diawali oleh hina sehingga dia ini eh, nasob ya fikro. Secara ilmu sorofnya dia posisinya mustaq berasal dari fiil satu wajan satu faala yaf'ulu isim masdarnya. Nah, kemudian huwa ini dia isim domir alladzi isim mausul sehingga ini antara huwa dengan alladzi mabni ya tetap yujidu ya secara ilmu nahunya dia ini sebagai fiil mudore yang tidak diawali oleh huruf nasab atau huruf jazm sehingga dia yujidu.
Secara ilmu sorof dari mana dia? Nah, ini karena ini fiil kan ya. Berarti ketika dia fiil dari asalnya dari kalimat aujada yujadu. Jadi ausola yusolu wajan tujuh misal. Ya. Kemudian mafahima secara ilmu sorof dia diharokati ma karena dia sebagai maf'ul bih, objek. Ya. Kemudian secara ilmu ilmu nahu ya tadi, ilmu nahu dia sebagai objek maf'ul bih. Secara ilmu sorof dia itu jamid. Ya, jamid itu berarti bukan turunan dari kata kerja. Nah, sehingga mafahima ini posisinya jamak. Kalau mufradnya mafhumun. Nah, gitu. Kemudian an ini huruf jar sehingga dia tetap. Asyai dia posisinya secara ilmu nahu majrur. Kenapa majrur? Karena dia itu diawali huruf jar, maka sehingga dia kasroh karena dia majrur. Ya. Nah, kemudian secara ilmu syarafnya dia itu jamid. Al asya ini posisinya sebagai jamak ya, jamak taksir. Kemudian mufradnya syai'un. Oke, ada yang didiskusikan dulu. Kalau tidak ada berarti antara dua pusing dan bingung. Oke, ulangi lagi baca Ki. Bukan? Hmm. Bukan? Hmm. Oke. Oke. Sekarang dari ini, dia coba dia. Ini alasannya, ilmu nahunya. Secara nahu dulu. Berarti nahu dulu teh menentukan kenapa dibaca huruf akhirnya dadidu begitu. Atau yang online ya ada siapa nih? Bu Mustiko boleh dibaca ulang ini. Nah, sampai sini. Jangan takut salah. Wa jadi fikrin akhara lahu hatta yanhadha li annal fikra huwa alladhi yujidu mafahimi anil asya'i. Oke, ini dibaca yujidu ulangi. Yang Yujidu mana tadi? ini. Yujidul mafahimi mafahima mafahimu. Mafahima. Oke, mafahima ya. Maaf. Oke. Sekarang Pak. deal yang keras deal. Ini kenapa dibaca di? Ya, ada huruf atof ya. Atofnya kemana? Ah, tadi ini ke sini ke tagiri ya, karena min dia. Kemudian langsung kedudukannya dia pertama atof plus dia sebagai apa? Oke. Ya, ini isim mustaq. Ini dulu, itu kan kalau isim mustaq itu nanti di ilmu sorof. Nah, sekarang di ilmu nahwu dulu. Oke, berarti ini dibaca di supaya kita tidak terlalu pusing lah. Kenapa dibaca di? Karena dia atof ke tagiri. Kemudian berikutnya ini apa? Fikrin. Kenapa baca fikrin? Kenapa ri? Ya, mudof ilaih. Ya. Kemudian akhoro. Ya. Dia kedudukannya apa? Naat kemana? Naat itu mengikuti ya, mengikuti ke fikrin. Tapi dia harokatnya ro karena dia sebagai isim ghair munsharif.
Kemudian lahu itu huruf ya dan domir. Kemudian hatta juga huruf ya. Kemudian yanhado kenapa dibaca yanhado tidak yanhadu? Karena dia Nasab. wadi huruf nasab ya. Kemudian li'anna ini ngadudukan dia apa kabel? Itu ya. Oh, oh itu. Oke. Oke, li'anna oke, li'anna ini eh, huruf juga ya. Anna itu isim ina, huruf ina atau ana. Kemudian ki fikro, kenapa dibaca fikro? Dia kedudukannya sebagai apa? Ya, ya. Jadi dia nasob karena dia sebagai isim ina, ya atau isim ana, isim ina. Wa itu isim domir aladi isim mausul. Yujadu, kenapa dibaca yujadu? Karena dia sebagai fiil mudhari yang harus ini ya, tidak diawali huruf nasab dan huruf jazm. Mapahima, kenapa dia mapahima? Papul bi, ya. Kemudian asyai, kenapa? Ya. Karena diawali huruf za. Oke, untuk mempermudah kita ini dulu satu-satu ya, itu secara sarofnya. Nah, sehingga nanti ini ya. Oke, kita eh apa namanya sampai sini nih. Nah, kita review dari awal nih, kayaknya Bu Mustiko bisa nih, atau nanti Pak Deden. Eh, kalau di bukunya sudah diberikan harokat, lihat ke sini ya. Ah, ada deh. Coba Pak Den langsung dibaca dari mulai sini sampai yang dimerahin semua. Nah, dari atas. Yang satu lagi lima indahu min sitrin anil hayati wal qawli wal ihsani wa anna ala qadda jami'iha bima qabla hayati ala dunya wa ma ba'daha Terus وقال لا بد من التعبير apa ini? منه Ya. Terus بالإنسان kalau udah fikril jangan al insani lagi. Fikril in. فكر إنسان Langsung aja. Fikril insanil. تدوين Tag asal yang kamalan syami. syamilan wa ijadi ikro ako lahu hatta nalhado la'anna ikro huwa alladhi yazidul maqasid ala asyai ala asyai. Ah, nih kayak udah bagus. Pak Deden salah tiga. Yang pertama tadi insan ini dibacanya. Yang kedua sama tadi lupa lagi. Oke, Bu Fil. Mustiko bisa dibaca ulang? Ya ke komputer. Yanadul. Ya. Yanadul insanu bima bima
Bima, bima apa itu Inda. tadi? Nah, bima indahu min fikrin anil hayati wal kauni wal insani wa anna alaqatiha Wa an. jami wa an wa an alaqatiha jami'iha bima qabla hayat qabla hayati wal qauni wal hayati. Ntar Qoblal dulu saya hayatid. gedean. Ulangi. Qoblal hayatid. Ya tar saya gedean dulu di saya. Qabla hayati dunya wa ma ba'daha wa fakana labuda minta kiron Minta. minta kiri fikril insani hado hadiri ya. Insani hadiri takdiron asasian samilan wa ijadi wa ijadi apa tadi? Wa ijadi fikrin akhara lahu hatta yanhadro di annal fikro huwaladhi yujidu mafahima anal asya Anil. anil anil asyai. Oke. Oke. Ya. Dia baca dia yang keras dia. Oh, jadi fik bukan memasukkan pemikiran. Ya. Oke. Nah, ini dari Yan Hado ini eh, dideteksi teman-teman kira-kira ini kita ilmu nahu dulu ya, jangan dulu sorofnya. Ilmu nahu dulu yang pahamnya berapa? Kenapa ini baca Yan Hadu? Ya, yang belum pahamnya berapa? Nah, oke, kita satu-satu jangan apa-apa lah. Yan Hadu. Kenapa dibaca Yan Hadu bareng-bareng? Karena fi'il mudhari yang tidak diawali huruf nasab atau jazm. Kemudian ini al-insan nu. Kenapa al-insanu? Ini kan manusia bangkit, bangkitnya manusia. Manusia akan bangkit. Fa'il. Ya. Ada sebagai fa'il. Padahal tadi bacanya ni. Nah, karena bab ni. Setiap fa'il itu dia doma. Bima ini dia mabni ya. Jadi selamanya dia bima. Nggak bakal bama gitu. Bima. Karena huruf ini. Jangan isi mosul. Kemudian indah. Kenapa dibaca indah? Huruf Kenapa? Ya. Da itu dia sebagai zorof. Zorof makan. Ya. Hu dia isim domir. Jadi kalau isim domir hu ini nanti cara bacanya kalau sebelumnya hurufnya harokat fathah atau domah maka dia hu. Indahu, induhu, indahu. Kalau indi nanti jadi hi. Indihi mengikuti ya ini. Kemudian ini apa? Min ya jar huruf jar sehingga dia tetap min selamanya.
Kemudian fikrin, kenapa dibaca fikrin? Ada jar. Karena diawali huruf jar. An ini apa? Huruf jar juga. Huruf Al hayati kenapa dia di pi? an. Karena diawali huruf jar. Kemudian wa ini apa? Atof. Atau Kemudian ini kauni, kenapa kauni? karena atau Karena ikut diawali hayat. huruf atau ada atof ya, atau ke hayati. Kemudian wa ini lagi, wa lagi, atau lagi Atau insani karena mengikuti mengikuti hayat. karena ada atof mengikuti jar. Kemudian ini wa huruf atof juga ya. An Ya, huruf jar. Nah ini ala koti, kenapa nggak ala kota? ada. Karena diawali huruf Ya, jar, ya, ada jar lagi di sini. Jadi ala koti. Kalau hanya apa? domir. Hanya domir ya. Kemudian jami'i. Kenapa jami'i? Hmm, kalau Sebagai apa? kamu Nah, ya. Ini juga disebutnya naat mengikuti. Mengikuti mana? Alakoti. Karena pasangannya sama kan? Alakoti tidak ada alif lam, jami juga tidak ada alif lam. Maka dia ini mengikuti, lagi disebutnya naat. Ikut ke sini, tuh ya betul. ya. Ikut ke alakoti. Kalau haknya, Domir. hanya apa? Isim domir. Domir. Kemudian ini apa ini Bima tadi Oh, huruf huruf. ya. Jadi ini huruf jar sama isim mausul. Jadi dia posisinya mabni. Jadi ketika bertemu seperti ini baca Bima dengan dibaca Bama. Obama. Bima pasti gitu. Ya. Kemudian Kobla Huruf. bukan. Ini sama dengan Huruf. Inda. Zorof, Ustaz. Ya, Zorof. Ya, Zorof itu bukan termasuk huruf, Ustaz. ya bisa juga ya. Cuman apa namanya terpisah nanti Zorof itu secara pembahasan. Hmm. Ya, ini Zorof ya. Oke. Nah, kemudian ini Hayati. Kenapa Hayati? Kobra. Ada kok. Kenapa? Ini ada kobra. Kenapa Ki? Dia sebagai apa? Mudof. Ya, sebagai Mudof mud- dengan mudhof ilaih. dunia. Eh, Mudhof ilaih ya. Hayati ini sebagai mudhof ilaih. Nah, saya ulangi penjelasannya. Setiap zorof, maka dia kedudukannya mudhof. Jadi ketika setiap dorof itu posisinya sebagai mudhof. Artinya ketika ada zorof, berarti gabung dengan kalimat berikutnya, dia disebutnya pasangan idopat atau kata majemuk. Sehingga setiap zorof itu setelahnya dia itu pasti mudhof, mudhof ilaih. Zorof itu dia sebagai mudhof, al hayati sebagai mudhof ilaih. Jadi ini gabungan kata majemuk. Kan kalau diterjemahkan sebelum kehidupan, sebelum kehidupan, maka ini kata majemuk. Jadi ini hayati ini kedudukannya sebagai eh mudhof ilaih begitu. Ya, qoblal hayati. Kemudian dunia, kenapa dibaca dunia? Nah, karena dunia ini khusus ya. Jadi dunia ini masuk nanti kategori pembahasannya yang berbeda. Tapi secara kedudukan dia itu mengikuti hayat. Ya, hayati. Ini secara kedudukan dia harusnya kasroh juga seperti tiyanya. Tapi karena dia ini posisinya khusus untuk pembahasan dunia, nah sehingga dia tetap selamanya dunia. Gitu. Ya, misalkan minat dunia tetap aja tidak tidak minat dunyi. Gitu. Dia seperti itu mabdi dia kedudukannya. Ya, secara bacaannya begitu. Jadi kedudukannya bisa beda-beda, tapi cara bacanya tetap dunia. Ini untuk dunia. Kemudian wa ini apa wa? Atau ma
Huruf. huruf ya atau isim mausul. Ba'da apa? Huruf. Sama dengan inda, sama dengan qobla. Ba'da itu apa? Zorof ya. Dari Sehingga dia bacanya ba'da. Kenapa dari da? Kan dia zorof. Ba'da. Kemudian ha isim domir. bilang. Oke. Kemudian fakana. Oke, lihat Huruf. faka. Ini ya. Fa Fa ini tambah kalau dipecah ini fa ya, tapi nggak apa-apa kita fa. sementara ini fakana. Ini kana ini Huruf. bukan huruf kana. Dia itu ini fi'il madi. Oh, enggak masuk huruf Ustadznya itu. Enggak, kana itu fi'il madi. Kalau Oh, fa-nya itu huruf fa-nya. Ya. Jadi kana fi'il madi fi'il madinya yakunu begitu. Sehingga dibaca kana gitu. Atau bisa nanti bisa juga nanti masuk ini yang ada kana dan teman-temannya gitu. ya maksudnya Ya. kan tadi huruf Oh maksudnya ya. dikirain teh masuk ke huruf karena ina karena dan Ya, kawan-kawan gitu. ya ada kana dan kawan-kawan ya. Ini juga Iya. masuk. Cuma nanti ini ada pembahasan lanjutannya. Jadi kana dan kawan-kawan gitu ya itu kategori huruf. Nah, si kana sendiri itu dia berasal dari fi'il madi, dari kana yakunu. Gitu. Oke, nanti pembahasan berikutnya tapi nggak apa-apa. Sekarang kita sebut huruf juga nggak apa-apa. Kemudian la Buddha, la. Nah, ini secara detail yang belum kita bahas. Buddha ini disebutnya isim la Buddha ya. La Buddha kayak la haula, la ilaha gitu. Jadi ini ada isim la. Pernah belum isimnya ya? Oke, ini itu pembahasannya. Kemudian ini apa? Min huruf Jar, jar. Tagiri, kenapa tagiri? dari min. Karena ada huruf jar. Kemudian fikri, kenapa? Nah, Nah, artinya ini min majemuk. tagiri perubahan pemikiran. Berarti apa nih? Majemuk. Ya, kata majemuk. Jadi fikri ini dia kata majemuk. Jadi tagiri ini dia sebagai mudhof juga mudhof apa mudhof fikri mudhof ilaih kata majemuk. Kemudian insani kenapa insani? Ketin. Pemikiran manusia. Oh, Jadi mudah lagi. ya jadi mudhof ini dua kali ini. Jadi Iya. bisa berpasangan begini. Tagiri dia sebagai mudhof, kemudian fikri sebagai mudhof ilaih. Nah si fikri ini Oh, sebagai mudhof ilaih lebih dan mudah sebagai lagi. mudhof. Sebagai mudhof ilaih dari tagiri dan sebagai mudhof untuk insani begitu. Ah, bisa. Gitu ya. Jadi bisa berurutan gitu dia. Ya. Jadi bisa double ini dia sebagai mudhof dan sebagai mudhof ilaih. Mudhof ilah dari tagiri, mudhof untuk insani. Sehingga insani ini posisinya mudhof ilaih. Kemudian hadiri, kenapa hadiri? Ya, naat ke ini al insan, hadiri begitu. Ya. Kemudian tagyiron. Nah, ini tagyiron. Ini disebutnya kemarin itu maaf. Oh, lupa lagi kemarin. Masih Bisa ingat teh ini karena apa? ada alif. Tagyiron. Kenapa? Bisa teh karena ada alifnya di belakang. Ya, kalau dibaca Tagirion ya, Tagiron itu karena ada alifnya di belakang pasti Tagiron. Secara kedudukannya dia sebagai yang mansub itu eh maf'ul Kalau mutlak nggak kalau salah nggak salah. kemarin, ya, ya, Maf'ul mutlak ya. Itu yang dinansub nanti kita bahas. Kemudian asasian. nah, Nah, betul. Naat ke Tagiron. Ya, Syamilan juga nah, naat nah, ke Tagiron. lagi ya, Ron. Naat ke Tagiron. Ya. Nah, oke. Kemudian yang tadi ini wa ijadi oh ini atof ijadi ini atof ke tagiri tadi. Lagi. Fikrin dia mudhof ilai, akhoro
naat ke fakron, tapi dia sebagai isim ghair munsharif. Lahu ini huruf la dan hu sama isim domir. Hatta huruf nasab, yan hado ini dia posisinya fi'il mudhari yang diawali huruf nasab. Di anna juga sama huruf. Fakro isim inna. Wa domir alladhi isim mausul mabni selamanya tetap. Kemudian yujidu dia sebagai fi'il mudhari yang tidak diawali oleh huruf nasab atau jazm, mafahima, maf'ul bih, asyai, apa namanya, dia diawali oleh huruf za. Nah, ini secara ilmu nahunya. Nanti ilmu sorobnya kita akan sedikit-sedikit pahami ya. Baik, karena waktu kita terbatas ya, kalau ada yang mau tanyakan di Japri aja ya. Kalau masih pusing nggak apa-apa ya. Yang penting setidaknya satu sedikit-sedikit ya bertambah begitu. Bisa baca, insya Allah nanti kita akan terus istiqomah ya, mudah-mudahan. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.